tahap perkembangan bahasa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada tahap perkembangan bahasa prelinguistik dan yang kedua ada tahap perkembangan bahasa linguistik. Nah, teman-teman ingat gak nih kalau tahap perkembangan bahasa prelinguistik udah pernah loh dibahas di konten yang sebelumnya? Yuk kita flashback sebentar. Tahap prelinguistik terjadi pada usia 0 sampai 12 bulan atau tahun pertama kehidupan anak. Pada tahap prelinguistik ini, biasanya anak belum mampu untuk mengekspresikan maksud secara lisan. Beberapa anak mungkin mampu mengucapkan kata mama, papa, dada. Namun, kata-kata tersebut diucapkan seringkali belum merujuk ke makna yang sesungguhnya. Tapi, terdapat beberapa anak yang sudah mampu untuk mengarah ke makna yang sesungguhnya. Meskipun anak belum mampu untuk mengucapkan kata, tapi jangan salah loh, pada pertengahan tahap ini, anak sudah mulai bisa mengerti apa yang orang-orang terdekatnya ucapkan. Jadi, meskipun anak belum mampu untuk mengucapkan pesan secara lisan, tapi kita bisa banget loh untuk ngajarin kosakata atau kata-kata benda di tahap prelinguistik ini. Nah, terus apa dong perbedaannya sama tahap perkembangan bahasa linguistik? Yuk, peduli tumbuh kembang. Pada tahap perkembangan bahasa linguistik, anak sudah mulai bisa mengekspresikan pesan secara verbal atau lisan. Nah, biasanya ditandai dengan si anak mulai meniru apa yang orang lain ucapkan. Mulai dari meniru suara vokal, lalu berkembang menjadi meniru kata, lalu meniru kalimat. Namun, terlepas dari kejelasan bicara yang belum terlalu jelas. Prinsipnya sama seperti tahap perkembangan bahasa prelinguistik, yaitu kunci utama dalam pengajaran adalah waktu dan durasi. Serta frekuensi interaksi yang hangat dengan si anak, ditambah dengan sering mengenalkan anak kosakata yang dapat dimulai dengan pemilihan kata, merepresentasikan objek di sekitarnya yang sering digunakan. Seperti mama, papa, makan, minum, bola, susu, dan sejenisnya. Nah, pada tahap perkembangan bahasa linguistik ini juga, anak direkomendasikan untuk dibacakan buku cerita. Tentunya diceritakan dengan sederhana ya. Membacakan buku untuk anak-anak yang masih kecil akan memberikan kontribusi yang bermakna untuk literasi anak dan mendukung perkembangan bahasa anak. Aku sekarang mau share nih beberapa tips untuk memilih buku bacaan anak. Yang pertama, pilih buku bacaan yang bergambar dan memiliki warna yang mencolok. Yang kedua, pilih objek yang jelas dan setiap objeknya tidak saling mendistraksi. Yang ketiga, pilih bahan yang tidak mudah robek dan tidak rentan untuk melukai anak. Karena teman-teman tahu kan di ujung buku itu biasanya terdapat bagian runcing. Nah, bagian itu dikhawatirkan bisa melukai anak. Jadi teman-teman harus pintar-pintarnya memilih bahan yang tidak mudah melukai anak. Periode ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap holofrastik. Nah, pada fase ini si anak mulai mengucapkan satu kata untuk mengekspresikan pesan. Contohnya ketika anak pengen susu, ia akan mengatakan kata susu. Dan ketika anak memberitahu ada susu, ia akan mengucapkan kata susu. Lalu ketika memberitahu ada susu yang tumpah, maka anak juga akan mengucapkan kata susu. Fase ini umumnya terjadi pada anak dengan usia 12 sampai 18 bulan. Oke, yang kedua ada two word stage. Nah, pada tahap ini kemampuan bahasa yang diproduksi oleh si anak itu mulai sedikit lebih kompleks. Anak mulai menggunakan 2 kata dalam satu kalimat. Contohnya, anak mulai bisa mengucapkan minum susu, minta susu, susu adek. Tahap ini umumnya terjadi pada anak usia 18 sampai dengan 24 bulan. Yang ketiga ada telegraphic stage. Pada tahap ini, anak mulai mengucapkan 3 kata dalam satu kalimat. Pada fase ini, anak sudah mulai menggunakan imbuhan dalam susunan gramatikal atau tata bahasa. Misalnya, susunya adek, adek minta susu ya, itu mobilnya adek. Pada tahap ini umumnya terjadi pada anak dengan usia 24-30 bulan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada letter multi-word stage. Nah, kalau pada tahap ini biasanya dialami oleh anak dengan usia 30 bulan. Pada tahap ini biasanya anak sudah memahami tata bahasa yang spesifik. Anak sudah mulai mampu untuk membuat kalimat yang spesifik dan mulai mampu untuk menggabungkan antara kalimat yang saling berkaitan. Yang sering menjadi tanda anak memasuki tahap ini adalah anak sudah bisa mulai menceritakan suatu kejadian yang anak lihat atau kejadian yang anak alami. Semoga bermanfaat dan yuk peduli tumbuh kembang.